April, Luna Maya mengaku belum lagi tertarik untuk mencoba-coba berbagi cinta. Kalau itu ya mungkin pertamanya sih ya kayak tadi aku bilang, mungkin ketemu orang yang sreg gitu, kita berteman, mungkin ya dalam pendekatan itu ya kita merasa cocok, mungkin ketertarikan aku nggak munafik memang ada. Terganggu nggak sih dengan gosip asmara yang nggak ada habis-habisnya? Sampai sekarang temen-temen cowok aku gitu, "Gue nggak mau jalan sama lu, ntar gue digosipin lagi sama lu." Fetty Vera tertarik dengan rumah milik Edi Sud itu. Pertemuan untuk membicarakan proses pembelian pun kabarnya telah dilakukan saat Ibunda Fetty dan Alam berkunjung ke Yogyakarta. Benarkah rumah tersebut nyaris terjual? Berikut penuturan Edi Sud yang kami temui saat makan bersama Alam dan keluarganya. Belum laku. Iya, kan memang saya mau dijual karena saya mau mendirikan masjid. Sebagai teman keluarga, Edi Sud berharap Fetty dan Alamlah yang akan menjadi pemilik rumah tersebut. Namun Alam tampaknya tidak mau berkomentar banyak mengenai hal itu. Bergurau mungkin, masa sih sementaran Alam bisa membelinya. Nggak tahu ya. Entah Fetty atau siapapun yang tertarik dengan rumah tersebut, Edi Sud hanya bisa berdoa agar rumah yang masih menyisakan persoalan itu segera laku. Agar cita-citanya untuk mendirikan rumah ibadah segera terwujud. Mula tanahnya sudah ada. Tanahnya sudah ada di Gondang Winangun, Klaten. Narkoba merupakan masalah serius yang harus dihadapi bangsa kita. Beberapa kampanye maupun gerakan anti narkoba telah dilakukan sampai-sampai dibuat Hari Bebas Madat Sedunia yang jatuh pada hari ini tanggal 26 Juni. Dalam rangka mendukung Hari Bebas Madat ini pula, Slang mengadakan program terapi narkoba massal tanggal 28 Juni hari Selasa besok. Selain perayaan Hari Bebas Madat Sedunia, acara ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Abdi Slang yang ke-28. Ya kebetulan di momen ulang tahun saya, Pulau Biru mengadakan sesuatu acara yang bermanfaat buat masyarakat ya. Dan saya bersyukur aja bahwa itu terjadi di hari ulang tahun saya. Saya nggak terbiasa bikin ulang tahun. Pernah waktu kecil umur 3 tahun mungkin itu satu-satu sekali-sekalinya bikin perayaan ulang tahun. Pemirsa, sudah pasti Anda masih bersama kabar-kabar sensasi saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Sejak kedekatannya dengan Angel Elga menjadi persoalan, kehidupan asmara si Raja Dangdut Rhoma Irama mulai jadi sorotan. Kabar mengenai beberapa pernikahannya dengan sejumlah wanita pun kembali terungkap. Meski samar-samar terdengar, Rhoma Irama pernah dikabarkan menikahi gadis asal Solo berusia 19 tahun pada tahun 99 yang lalu. 3 tahun kemudian, kabar pernikahan Rhoma Irama dengan wanita bernama Gita yang kabarnya telah menghasilkan seorang anak laki-laki itu kembali terdengar. Namun, tak satu kali pun Rhoma Irama mengomentarinya. Belakangan kabar tersebut kembali terdengar. Minggu lalu dalam kunjungannya ke Yogyakarta untuk berkampanye dalam acara pilkada, kabarnya Rhoma Irama juga mengunjungi Gita dan anak laki-lakinya yang kini berusia 5 tahun. Gita dan Adam pun tampak hadir di acara tersebut. Namun Rhoma Irama yang kami temui usai menggoyang panggung dangdut siang itu menolak untuk berkomentar. Haji, cara Bang Haji nanti ya. Bisa ya kasih Oke, nanti ya. atau barangkali cara Bang Haji untuk Bang Haji komentar aja. Semoga pilkada sukses dan lancar. Jawaban yang tidak fokus atas pertanyaan yang sama kembali kami peroleh saat kami lagi-lagi menemui Rhoma Irama di acara peluncuran album terbaru putranya. Saya mendukung Vicky untuk main musik rock ya, karena memang itu jiwa dia gitu kan. Ntar bias ya.
Berbeda dengan sang ayah, Vicky putra Rhoma Irama dari pernikahannya dengan Veronica terkesan lebih terbuka dalam menanggapi kabar yang beredar. Meski mengaku tidak mau ikut campur dengan persoalan sang ayah, Vicky pun mengaku pernah mendengar kabar pernikahan Rhoma dengan Gita beberapa tahun yang lalu. Sempat waktu zaman-zamannya kasus Inul itu kan sempat diinin juga kan. Ya, tapi kalau saya nggak orang urus lah, kalau orang Jawa bilang gitu. Saya juga sama seperti kawan-kawan gitu kan, dikasih tanda tanya juga gitu. Bukannya tidak ingin tahu kalau akhirnya ia memilih untuk tutup kuping dari kabar seputar kisah asmara sang pendekar bergitar. Menurut Vicky, biarlah masalah itu menjadi milik pribadi sang bapak. Kalau papa tuh meskipun kita ngobrol, beliau tetap tertutup karena mungkin itu privasi buat dia yang mungkin dia nggak mau ceritakan. Tapi beliau prinsip begini, nanti lo tahu sendiri deh tentang kabar-kabar yang ada di TV, betul atau enggaknya gitu. Beliau tidak pernah mengatakan, iya papa gini, enggak. Saya mempunyai sebuah kabar yang menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Tidak habis-habisnya artis cantik yang satu ini terserang gosip. Sejak namanya semakin dikenal orang, Luna Maya seakan sulit untuk menghindari terpaan gosip yang terus membuntutinya. Kali ini model yang juga bintang film dan sinetron ini digosipkan kembali menjalin hubungan asmara dengan Eros Chandra, pentolan grup musik asal Yogyakarta Sheila on Seven. Kabarnya Luna Maya dan Eros Chandra sempat terlihat saat menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat makan di Yogyakarta. Luna Maya yang kami temui di Yogyakarta saat syuting film layar lebar yang dibintanginya itu membantah kabar tersebut. Menurut Luna, hubungannya dengan Eros yang sudah terjalin sejak tahun 2000 lalu itu hingga saat ini masih sebatas persahabatan. Sebenarnya gini ya, aku bersahabat sama dia gitu. Maksudnya iya gitu. Nih aku mau buat lagu gitu. Judulnya Luna Kelam. Bagus nggak gitu? Boleh nggak gitu? Kalau kamu nggak boleh aku pakai namanya Bulan deh. Jangan, Luna aja lebih bagus gitu. Oh iya sebatas itulah, namanya juga temennya. Dia tahu aku namanya Luna. Ya ngobrol aja. Aku temenan sama dia ini tahun berapa? 2005 ya. Tahun 2000 tuh aku kenal pertama kali sama dia dari video klip Sahabat Sejati. Sampai sekarang aku masih tetap sahabatan. Dan kalau di luaran dia bilang aku pernah pacaran sama dia tuh belum. Persahabatan yang cukup kental itu membuat Luna dan Eros tidak pernah absen bertemu setiap kali ia berkunjung ke kota kelahiran Eros. Enggak. Kita sampai sekarang masih bersahabat, temenan, dan ya sampai kemarin juga masih ketemuan lah. Nyamperin gitu, makan. Itu aja. Mengingat status Luna yang masih sendiri, begitu juga dengan Eros, akankah jalinan persahabatan mereka itu berubah arah menjadi jalinan asmara? Apa ya? Nggak tahu. Ya tergantung dia maunya apa gitu. Ya kita lihat dulu. Namanya kan serak itu kan pasti butuh proses pendekatan. Nah, ya namanya kalau misalnya kita ketemu yang serak itu kan kita pasti butuh proses pendekatan lah dari temenan gitu. Kita lihat dalam berapa lama jalan as a friend yang mungkin ada rasa ketertarikan. Oh kayaknya pacaran ya pacaran aja gitu. Sejak kedekatannya dengan Ariel Peter Pan gagal mencapai tingkat asmara gara-gara persoalan yang menimpa Ariel, Luna Maya mengaku belum lagi tertarik untuk mencoba-coba berbagi cinta. Kalau itu ya mungkin pertamanya sih ya kayak tadi aku bilang, mungkin ketemu orang yang serak gitu. Kita berteman, mungkin ya dalam pendekatan itu ya kita merasa cocok, mungkin ketertarikan, aku nggak munafik, memang ada. Terganggu nggak sih dengan gosip asmara yang nggak ada habis-habisnya? Sampai sekarang temen cocok aku gitu, gue nggak mau jalan sama lo, ntar gue digosipin lagi sama lo. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda.
Kini saatnya saya Farisa Kamelia beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.